Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nur Azizah, selaku moderator dari kelompok 9, yang akan membawakan presentasi pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Pengampu Dosen Mata Kuliah Manajemen Keuangan, Bapak Yesir Maulana SEMSM, dan juga teman-teman dari Manajemen 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul teori sinyal. Untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari anggota kelompok saya mengenai materi teori sinyal yang akan dibawakan oleh pemateri pertama akan dibawakan oleh saya, Siti Nur Azizah, pemateri kedua akan dibawakan oleh Hera Yulistiani, dan pemateri ketiga oleh Siti Nur Lela. Berikut penjelasan dari anggota kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari teori sinyal. Teori sinyal merupakan konsep penting dalam manajemen keuangan yang menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan para investor melalui tindakan yang mereka ambil. Teori ini berfokus pada asimetri informasi, yaitu situasi di mana manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan investor. Teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Michel Spence pada tahun 1973 dalam makalahnya Job Market Signaling. Spence menunjukkan bahwa individu dengan kualifikasi tinggi dapat mengirimkan sinyal kepada calon pemberi kerja melalui pendidikan formal, meskipun kualifikasi sebenarnya tidak dapat diamati secara langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi teori sinyal. Menurut Ratnasari et al. 2017, signaling teori atau teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana sebaiknya suatu perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berbentuk informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan kemauan pemilik. Sinyal dapat berbentuk promosi atau informasi lain yang melaporkan jika perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teori sinyal. Yang pertama, model sinyal berbasis masa jatuh temponya utang. Menurut model sinyal berbasis masa jatuhnya tempo utang, manajer akan memilih lama atau pendeknya masa pembayaran atau jatuh temponya atau maturity date utang sebagai salah satu sinyal yang dapat menunjukkan bagus tidaknya suatu perusahaan. Manajer melakukan hal ini karena didorong oleh adanya ketimpangan informasi antara mereka dan investor atau pihak luar. Dalam model ini, Dimons menyatakan bahwa perusahaan berkinerja sangat baik akan memilih untuk mengeluarkan utang jangka pendek, adapun perusahaan yang berkinerja sangat buruk tidak memiliki alternatif selain meminjam utang jangka pendek, dan perusahaan berkinerja menengah akan mengeluarkan utang jangka panjang. Bentuk tiga kemungkinan ini merupakan sisi menarik model teoritis yang dikembangkan oleh Diamond. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Azizah yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teori sinyal yang kedua, yaitu model sinyal struktur keuangan. Hipotesis dalam teori model sinyal struktur keuangan atau signaling models of financial structure masih bermuara pada ketimbangan informasi antara manajer dan investor. Sebagaimana dalam pecking order hipotesis. Dalam model ini ditetapkan bahwa perusahaan berkualitas bagus akan menggunakan struktur modal dalam upaya untuk membedakan dirinya dari perusahaan yang berkualitas kurang bagus. Sinyal yang dipilih dalam konteks ini memang cukup berisiko mahal, yaitu dengan memilih utang relatif tinggi dalam struktur modalnya. Hanya manajer perusahaan yang dapat mengatasi kemungkinan kegagalan keuangan atau financial distress yang berani mengambil resiko memilih sinyal ini. Oleh karena itu, investor akan menghargai lebih bagus dan investor memiliki kemampuan untuk membedakan dengan cepat mana perusahaan yang bagus dan mana perusahaan yang kurang bagus dari struktur modal suatu perusahaan. Nah, untuk selanjutnya itu ada model signal dividend. Model signal dividend atau signaling models of dividend didasarkan pada asumsi bahwa dividend perlu dibagikan dalam rangka untuk membedakan sinyal tentang adanya informasi positif atau prospek bagus. Perusahaan dari pihak internal atau manajer yang diyakini memiliki kelebihan informasi kepada pemegang saham di pasar yang dicirikan oleh adanya ketimpangan informasi.
Manajer atau para pengelola perusahaan memiliki akses dan pengetahuan terhadap informasi lebih bagus dibandingkan dengan pemegang saham atau calon pemegang saham. Adanya umum seakan sepakat bahwa pembagian dividen tunai tidak hanya diyakini sebagai sesuatu yang mahal bagi manajer atau perusahaan, tetapi juga bagi pemegang saham. Bagi perusahaan, pemegang dividen tunai merupakan bentuk pengorbanan manajer perusahaan, di mana sebenarnya bila perusahaan memerlukan dana untuk mengembangkan investasi, laba yang diperoleh tidak harus dalam jumlah besar dibagikan kepada pemegang saham. Bagi pemegang saham, penerima dividen tunai harus diimbangi dengan pembayaran pajak. Nah, oleh karena itu, hanya perusahaan besar dan mapan saja yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mampu membayar dividen tunai dalam jumlah relatif besar. Artinya, perusahaan tersebut masih memiliki kelebihan dana untuk keperluan investasi walaupun sebagai keuntungan dari usahanya telah dibayarkan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Baik, untuk selanjutnya penerapan teori sinyal. Nah, penerapan yang pertama itu ada pasar tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, calon pekerja seringkali memberikan sinyal kepada suatu perusahaan untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi mereka. Contohnya yang pertama itu dari pendidikan. Gelar akademis sering dianggap sebagai sinyal atas kompetensi seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula persepsi terhadap kemampuan individu tersebut. Nah, yang kedua itu ada pengalaman kerja. Perusahaan sebagai penerima sinyal menggunakan informasi ini untuk mengurangi resiko dalam proses perekrutan. Dengan adanya sinyal seperti pendidikan dan pengalaman kerja, perusahaan dapat memprediksi performa calon karyawannya. Nah, yang kedua itu ada investor dan pasar modal. Investor akan menerima sinyal ini dan memutuskan apakah mereka akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Penting bagi perusahaan untuk menjaga kredibilitas sinyal yang mereka kirimkan, karena sinyal yang tidak akurat atau manipulatif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor. Contohnya seperti pembagian dividen. Perusahaan secara konsisten membagikan dividen, memberikan sinyal bahwa mereka memiliki kinerja keuangan yang stabil. Yang kedua itu ada pengumuman laba. Laporan keuangan yang positif dapat menjadikan sinyal bagi investor bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. Nah, yang selanjutnya itu ada pemasaran produk. Dalam dunia bisnis, teori sinyal juga digunakan dalam pemasaran produk. Konsumen seringkali tidak memiliki informasi lengkap mengenai kualitas produk, sehingga mereka mengandalkan sinyal yang dikirimkan oleh perusahaan. Contohnya seperti produk dengan harga tinggi sering dianggap memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, merek yang sudah dikenal di pasaran dianggap sebagai sinyal dari kualitas dan keandalan produk tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akan kembalikan kepada Siti Nur Ajijah sebagai moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan teori sinyal. Teori sinyal itu memiliki kelebihan yaitu dapat menjelaskan mengapa terjadinya peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap peningkatan financial leverage. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah teori ini tidak dapat menjelaskan hubungan kebaikan antara profitabilitas dan leverage, dan tidak dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai intangible asset tinggi itu harus menggunakan lebih banyak utang daripada perusahaan yang memiliki tangible asset tinggi yang tidak menggunakan hutang. Kesimpulannya, yang pertama, signaling teori itu menekankan pada kepentingan informasi yang dikeluarkan perusahaan terhadap para investor yang akan melakukan investasi ke dalam perusahaan. Informasi ini itu sangat penting ditekankan kepada para investor yang berguna untuk melihat gambaran perusahaan, baik keadaan di masa lalu perusahaan maupun keadaan di masa depan perusahaan. Perusahaan yang berkualitas yang baik itu dengan sengaja mereka itu akan memberikan sinyal yang baik ke dalam pasar, sehingga
pasar mampu dapat membedakan perusahaan yang baik maupun yang buruk. Sinyal yang disampaikan itu dapat berupa promosi atau informasi lain yang menggambarkan perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain. Kesimpulan yang kedua itu ada jenis-jenis teori sinyal, model sinyal berbasis masa jatuh temponya utang, model sinyal struktur keuangan, dan model sinyal dividen. Kesimpulan yang ketiga, penerapan teori sinyal atau signaling teori, pasar tenaga kerja, investasi dan pasar modal, dan pemasaran produk. Sarannya itu yang pertama, bagi perusahaan diharapkan dapat melihat faktor-faktor seperti profitabilitas, kebijakan dividen, dan keputusan investasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam upaya mencapai tujuan utama perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, bagi investor, sebaiknya investor itu dapat melihat dan mengkaji terlebih dahulu tentang informasi kebijakan dividen dan keputusan investasi perusahaan, serta mengetahui profitabilitas yang mampu dihasilkan suatu perusahaan sebelum para investor tersebut itu mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di YouTube, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sekian penjelasan pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi mengenai teori sinyal yang disampaikan oleh kelompok kami bisa menambah wawasan bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.